Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, posisi saya sekarang lagi di Soreang. Nah, kita coba masuk ke area yang konon dulu katanya di sini tuh stasiun kereta api Soreang. Stasiun itu, nah ini kondisi jalur stasiun Soreang yang masih utuh. Wah, ada hajatan nih kayaknya. Nah, ini stasiun Soreang dulunya, bro. Kayaknya ada yang mau hajatan nih. Tablik akbar. Waduh, sampah kumpul di sana. Nah, ini patokannya nih, bro. PTKA. Ini batasnya sampai ke sini. Nah, ini kita udah masuk ke jalur kereta. Jadi barusan yang saya lewat itu adalah stasiun kereta api Soreang dulunya, bro. Nah, itu masih ada, kalau bangunannya masih ada, cuman alih fungsi aja untuk sementara gitu, bro. Nah, ini jalur relnya ke sini, bro. Sebetulnya kalau untuk jalur relnya ini sudah nggak ada, udah terpilih oleh terpilih oleh rumah-rumah. Saya akan coba explore dari Soreang ke Ciwidey, langsung ke stasiun Ciwidey itu kan, terminal Ciwidey. Bentar. Nah, jadi situasinya seperti ini, jadi udah padat. Tapi saya nggak tahu nih, solusi dari pemerintah yang konon katanya akan direaktivasi. Alah, bentar Kang. Reaktivasi. Nah, ini sebetulnya masih di sini, bro. Nah, ini dari sini ke sini. Perjalanan kali ini akan cukup panjang. Arunten. Nah, ini udah masuk ke jalur rel juga. Nah, bentar. Sebetulnya udah bangunannya udah jadi semua. Jadi sebetulnya harus ada solusi juga ya, bro, ya. Arunten. Ini udah lumayan permanen juga. Ini udah kemana ini? Udah tuh, Korea. Ini ada yang udah sebesar gini rumahnya. Tapi kalau untuk ini udah dirang ya, jalurnya. Cobalah teman-teman perkirakan ini baru dari jalur Soreang ya, sampai ke Ciwidey. Karundan. Belum jalur dari Bandung. Bandung itu lebih mengerikan lagi, bro. Bangunannya udah permanen ya, nggak salah di Bandung. Akan banyak Karundan, akan banyak pengeluaran mungkin, bro. Dan ini kereta. Ada kolam ikan juga. Ya, inilah suasananya. Nah, ada deh. Bentar deh ya. Nah, ini kondisi dari Soreang ke Ciwidey, jalurnya seperti ini. Mudah-mudahan sih ada solusi juga ya, karena penduduk di sini juga bukan setahun 2 tahun di sininya, udah bertahun-tahun. Pasti kalau misalkan harus pindah ke suatu tempat harus adaptasi lagi, mereka. Ya, seperti itulah, ya. Ini ke Lewi Mundi, kita lurus ke sini.
Ini masih jalur, jalannya cukup apa-apaan juga. Oh, ada. Bentar ya. Parunten, Pak. Bentar. Ada motor. Bener nggak? Tuh, ada ayam juga di sini. Ayam kate. Aduh, ini kayaknya harus diisi angin yang depan. Parunten ya. Kayaknya habis angin. Yang depan kayaknya ya jujur dudukannya beda. Nah, kita lurus terus sampai ke ujung. Dan waduh, nah beginilah pada ya situasinya. Dan ini harus juga dipikirkan ya, karena ini juga manusia, punya hati juga. Kondisinya seperti ini jalurnya, ini baru disoreng, baru enten. Baru enten. Nah seperti ini kan kemarin tuh, enten. Kita belok ke kanan, ke jalan sini. Karena ke sana tuh sebetulnya mah sudah habisnya bukan. Sebetulnya saya ini motoran sekarang tuh bersih kok, soalnya ini kemarin baru saja diumumkannya sama Pak Dedi sama Pak TKI di Batak. Ini harusnya di jalur ini sekarang jalur kereta api semua, Pak. Bentar. Jadi harus bentar ya. Tuh, ini udah dipakai rumah semua tuh. Permanen lagi, Pak. Harus benar-benar dipikir tentang ini. Kita kesini ke kanan. Tuh. Aduh, kempes banyak nanti dulu. Oke. Sebetulnya motornya udah beberapa hari nggak dipakai, mungkin ada seminggu kan, Pak, motoran. Jadi udah mulai ini sebetulnya ya, udah mulai kurang angin. Ada jalan itu ada. Bentar ya. Ada. Sampai kemana? Dulu ini jalannya ada, sekarang jadi buntu. Kita sampai ujung motorannya, sampai buntu. Bentar. Tuh, benar saja, ini sampai buntu ujung perjalanan. Parunten, Pak. Oh iya, berarti bener nih, udah di benteng. Wah, parunten, Pak, bentar. Sama ini nih milik PTKI, tapi bentar, Pak. Tuh, dikelola oleh Victor. Oh iya, kesini sekarang pintu banyak tuh. Lahan milik KAI, PTKI dikelola oleh Victory sesuai perjanjian sewa rumah permanen, Mbak ya. Tuh, ini jalur rel kereta api legendaris. Bentar. Tuh, ya. Ini kita sudah di jalur rel. Oh, Masya Allah. Dari dulu ya, sebenarnya. Semuanya. Ini gunung ini juga sebetulnya nanti bakalan habis juga, karena lagi ada proyek pengalian juga.
Tapi kemarin ditutup dulu karena sering longsor dan ada korban, tapi alhamdulillah nggak sampai meninggal. Nah ini situasinya seperti ini mereka. Semuanya lihat dalam. Oke, ada motor, kita lanjut. Nah ini situasi pagi ya mereka, nggak pagi sih, ini jam 9-an, jam 10-an. Saya coba eksplor dari Soreang ke Ciwidey. Punten bang. Nah ini dia nih mereka. Mudah-mudahan sih yang di bawah mah yang nggak terkena ya. Dan kalau misalkan ada yang terkena juga, mudah-mudahan ada solusi. Karena mudah-mudahan ada solusi terbaik lah ya. Nah, mungkin nggak sekarang sih, masih lama. Baru naik masih lama juga pembangunannya. Wah ini katanya mau dibikin wisata ya, wisata Taman Lope. Nah, ini yang diandalinya apa ya? View-nya kayaknya langsung ke sungai. Nanti ada kolam renang mungkin mereka. Bisa jadi. Oh, ini yang kempes kayaknya ban depan. Nah ini lagi masa pembangunan. Katanya mas ini nanti tempat wisata nih. Ini masuknya ke sini. Ini lihat view-nya kayak dari sini. Tuh. Ada curugnya juga, curug mini. Ya para ya. Ini masih di jalur rel. Tuh, ini rel. Nah, ini rel. Kanan konsentrasinya ke bawah aja. Dan besi. Wah, masya Allah jalanan tuh panjang juga ini belum sampai setengahnya Ciwidey. Ini baru di Ciberem nih, Sungapan balai. Allah Akbar, sama gitu dulu. Kita naik ke atas ya guys. Ini bannya kempesnya yang mana? Ini depan, mau depannya kan? Ini belakang. Ini ada. Nah, ini kita masuk jalur rel lagi nih rel. Tuh, ini ada rumah yang udah besar gini. Paling di pangkas dikit lah. Nah ini masih aman mungkin ya. Kalau yang sebelah sini masih ada perluasan jarak. Tapi ini rumahnya lihat udah segini. Tuh. Nah ini. Nah itu rel balai, rel kereta ini. Nah di sini ini cuma kolam. Masih aman lah kolam. Nah ini nih sebenarnya. Ini masih ada jarak lah. Konten. Waduh, ini rumah sudah pada Korunten, Korunten lo. Sekarang ekspresinya sudah agak berbeda padanya setelah ada berita. Punten. Jadi terlihat sedih sebenarnya, soalnya ini udah dibangunnya udah bagus, sudah rumah bagusnya udah permanen tadi. Waduh ini nih jembatannya lihat sebenarnya masih ada nih. Waduh, kita lihat sampai ke sini. Tuh, ini relnya juga sebenarnya. Kantor milik Kereta Api Indonesia Persero. Waduh, ngeri juga ini. Kilometer 32 ini.
ya. Sepertinya ini harus ditambah angin dulu. Ini kalau kempes di sini saya gimana nih? Ngeri juga ya. Nah ini dia nih barangnya nih. Jalurnya ini tuh jalur rel. Nih jalur rel ya. Tuh kilometer 32 sampai ke sana. Nah ini jalur rel yang masih aduh tetapi ya ini oke. Kayaknya. Nah ini rel yang masih ada kayunya padahal nih tuh. Ini rel kereta api ini masih ada kayu-kayunya juga sampai sana. Kita coba sampai sana ya, sambil lihat jembatan di sana tuh, jembatan terakhir. Kita coba bawa motornya dulu biar nggak terlalu jauh, takutnya nanti ada yang lewat motor. Nanti lanjut juga ya, kita akan coba lihat nih, kita masuk ke jalur rel kereta api yang sesungguhnya. Seperti ininya. Kalau musim hujan ini pasti licin, nanti kita balik lagi dari sana ke sini. Punten ibu. Tuh ada kayu yang masih tinggi nih, kayu kereta. Waduh. Ini jalur rel paling luar biasa sih menurut saya. Masih ada kayu asli peninggalan Belandanya ini. Nah kita coba parkirnya di sini aja. Ini kita ikut dulu ke Cilacap sebentar. Kita coba lihat jembatan yang di sana. Wah, kalau pinggir gini takutnya jatuh. Nanti lanjut balik. Nah, balik ya. Di sini itu ada apa? Jembatan yang masih bagus, cuman di sini rimbun. Kita lihat lewati sawah yang di sini. Nah, begitulah baraya ya situasi jalur yang apa yang akan dilewati nanti kalau misalkan terjadi reaktivasi. Tapi menurut saya sih, saya mah nggak tega. Nah ini besi nih balen, tuh besi rel tuh, ini kiri kanan besi rel sampai ke sini. Nah ini jembatannya nih, kita coba lihat pakai ke sini nih, pakai sawah. Nanti lanjut. Ini nih baraya nih jalurnya, tuh jembatannya udah masih ada, masih bagus. Tapi saya harus keliling-keliling dulu baraya, soalnya kalau mapai itu mapai apa, oh di sini mah nggak bisa baraya nih. Tuh jembatannya sebelah sana, atau saya ke situ ya? Kalau ke situ takutnya juga ngeganggu, itu habis kerjaan orang juga. Nanti lanjut. Nah ini baraya nih jembatan kereta api yang masih ada sampai ke sekarang, tapi konon katanya sepanjang sampai ke sana. Jadi sini kayaknya ini lagi habis dipanen juga, jadi takut ngeganggu juga. Ini kasihan udah di popoknya bre. Nah kondisinya seperti ini. Ini sampai ke sana. Ini sebetulnya jembatan kereta api ini cukup panjang juga bre. Dari sini sampai ke sana. Nanti ujungnya di sana tuh, di belakang tepi rumah ini. Pokoknya mah cukup. Ini jalurnya udah kecil, udah dipokok, kasihan guys. Oke lah, nanti kita lanjut lagi di rel berikutnya ya bre, yang udah rada besar sebelah sini nih. Nanti kita naik dulu ke sini, naik ke atas ke daerah sana, ke daerah Cikoneng. Nanti kita ke Rancagong. Kita lanjut baraya. Nah baraya,
jarak dari rel. Nah ini kan tengah rel ya. Jadi jarak tanah PT KAI itu cukup lumayan luas juga. Sekirain teh ada seberapa jengkal gitu dari rel. Ternyata nih ini kan batasnya nih, batas sampai ke sana. Nah yang ini nih, yang rumputan ini. Nah ini di sini ya. Saya jalan kaki ke sini. Jaraknya seperti apa? Tuh patoknya di situ. Nah ini. Nah ini jalur rel ini nih. Ini jaraknya ke situ. Sama ke situ. Berarti tanah PJK ini cukup luas juga ya, Pada ya. Ngambilnya sampai ke situ soalnya untuk mungkin nantinya akan dibuat 2 jalur kereta, nggak tahu gimana. Tapi yang pasti ini kan jalur kereta nih. Nih, itu patok PT KAI sebelah sana. Ini patok KAI. Sekitar ada 4 meteran mungkin ya, Pada ya. Lebih mungkin ya. 6 meteran. 10 meter mungkin, Pada ya, bisa. Waduh, ternyata di sana tadi ada yang sampai ke nempel ke rel kereta, Pada ya. Aduh, kemana ya? Betulnya mah yang tinggal di situ teh bukan masalah ininya ya, Pada ya. Cuman sudah bertahun-tahunnya itu pasti kalau misalkan direaktivasi mungkin harus pindah dan mereka harus adaptasi lagi di suatu tempat ya. Bisa kita bayangkan, Pada ya, sok udah pasti susah untuk adaptasi langsung ya, Pada ya. Tapi ya itulah pilihan, mudah-mudahan sih solusi terbaik. Pak Gubernur bisa memberikan solusinya secara bijak juga dan memberikan sesuatu yang bikin warganya tenang juga, karena ya ini juga manusia, walaupun kita menyebutnya ilegal tapi kan manusiawinya ya kita harus menjaga. Ya begitulah, dilema juga sih. Yang penting yang terbaik lah buat semuanya. Cuman kalau untuk jarak sih saya nggak tahu ya, Bro ya. Nah ini nih jalur saya. Nah kalau menurut jarak mah ya tadi hitung aja, tadi ada 10 meter mungkin, jadi 5 meter mungkin, baik kiri kanannya. Masih lanjut. Udah yang permanen banget ya, Bro. Nah ini ada yang rumah mewah juga di sini. Ini Benten. Ini nih kalian jembatan Rancagong, jembatan legendaris juga. Tuh. Waduh, ngeri juga ya. Udah banyak sampah, ada yang melempar. Sungguh sangat disayangkan. Ini nih, saya akan coba jalan kaki nih, Bro ya, dari sini. Kita bohong. Nih, ini jalur relnya membesar ke sini. Kalau nanti mungkin diperkecil lagi ya, Bro. Oke, nanti kita lanjut ya. Nah, ini dia nih, Bro ya, nih situasi terkini nih di jalur jembatan kan. Lihat bawa motor juga, motor seperti itu. Nah, situasinya seperti ini. Nanti kereta akan kembali menyeberang ke sini. Tuh. Ini kedalamannya luar biasa nih, Bro ya. Tuh. Wadaw. Saya kalau misalkan jalan kaki takutnya ada motor nanti ngehalangin juga. Tuh. Nah, ini nanti ke sini, Bro ya. Jalur kereta api itu ke sini. Tuh. Waduh, ngeri lihat kiri kanannya juga ngeri nih, Bro. Tuh lihat. Ini kedalamannya luar biasa. Dulu saya nggak sempat memikirkan kedalamannya. Dulu saya sempat bergelantung di sini, Bro. Pakai rock climbing sampai ke bawah. Ini sampai ke sini aja lah. Sama aja, kita balik lagi. Ini.
seperti inilah situasinya ya. Oke ya, nanti kita lanjut lagi setelah melewati beberapa titik tadi. Tapi pemandangannya di sini tuh, aduh, ya Allah, lihat, bukan main sih, view-nya luar biasa. Lihat ini ya, tuh. Bisa dibayangkan dulunya kereta api lewat ke sini ya, ya. Agak deg-deger juga ya. Nanti aja. Kita akan lihat lagi situasinya seperti apa setelah kita melewati jembatan Rancagaong ini. Di jalur ini apakah masih ada rumah? Nah, ini jaraknya nih. Ini jarak 10 meter pokoknya kiri kanan berarti. Ini ada rumah. Aduh. Mudah-mudahan sih bisa digeser ke belakang ke sini. Aduh, udah enggak ada, weh. Ini ada lihat ya. Waduh, polisi tidurnya madep. Ada enggak? Tidak mau lagi bobo, jangan diganggu ya. Kita neng bobo, ini santai ya. Nah, ini udah mau ke jalan raya. Jalan raya nih, nanti kita lanjut lagi ya, guys. Nah, tadi setelah melewati jalan raya, kita masuk lagi ke jalur ini, ya, ke gang lagi. Ke gang yang menuju ke arah Kajading. Dan arah kejut lumayan. Dan tadi nah, ini di sini lebih parah lagi, Pak. Ada pisan. Nah, ini masih ada jarak nih. Ini yang aman. Cuman untuk keluar akses mobil nanti nggak tahu nih jalurnya gimana. Bikin lagi jalan mungkin ya ke belakang. Tarinte. Bener Kang. Nah, ini situasi, waduh, ada mobil masuk ke sini, Pak ya. Tapi ini memang masuk satu mobil ini, tapi itu banyak pipa juga, takutnya kegeleng. Bentar. Nah, ini jarak ini masih aman jaraknya. Ini udah dicoret-coret tanah milik kereta api. Ini paling canggih di sini, bentar ya. Kalau di sini sih sebetulnya masih aman, cuman rumahnya kan ini masih sebagian semi permanen. Ada kerupuk juga, mau kerupuk yang enak. Nah, ini situasinya pada ya, cukup rungkan sih jalurnya mana. Ini balik kilometer 33 tanah milik kereta api Indonesia, nomor aset 1992. Wow, keren, mantap. Dan inilah pada ini. Nah, ini udah ada rumah permanen juga nih. Aduh. Waduh, saya, nah ini tanah milik kereta api Indonesia. Nanti lanjut berarti. Nah, ini sebetulnya udah rumah besar ya, Pak ya. Kita nyebrang, hati-hati Pak ya di sini. Kita banyak yang cepat juga, masalahnya di sana. Ini masih sedang ini. Jadi masuk ini. Sedang kecil. Kita nyambung lagi ke sana. Oke.
Udah, nah. Ini sudah saya kereta api lagi nih. Di sini udah mengerikan lagi rumahnya. Aduh. Udah. Terus sampai ke ujung jalan ini ya. Jalan ini terakhir di mana kita belok. Betul Mbak. Aduh, nggak panas saya di sini. Padahal, wah, polisi tidur. Sudah nih. Ini di sini lebih padat lagi mana sih? Gimana nih? Kayaknya ke sana tuh lurus masuk ke lapang. Set, kita nembus ke lapang bahaya. Aduh. Gimana bahaya? Takutnya error. Error ini deh kalau diadu deh. Nanti kita lanjut lagi. Nah, kita udah sampai di patrol ini kalau nggak salah nih, bahaya. Oh, Cukang Haur, bahaya. Di Punten. Di Babakan Cukang Haur. Selamat datang di Babakan Cukang Haur. Waduh, ini banyak rumah juga di sini ya. Lebih padat lagi tuh. Udah nih. Bener Mbak. Lihat. Gimana ini? Waduh, ini. Nah ini kan ada sakin kan sore ini. Nah ini satu jaraknya 10 meter lah ya, kiri kanan 5 meter 5 meter. Jadi dari arah tengah saya ini ke kiri 5 meter 6 meter, kalau nggak salah ke kanan 6 meter. Nggak bisa dibayangkan ya. Nah betul. Seperti apa? Nanti misalkan ini jalurnya masih tetap ini dan kita pasti masih tetap ini. Soalnya kalau misalkan tanah baru, bener. Kalau misalkan tanah baru harus dibeli lagi tanahnya ya, itu kan milik perorangan pasti kalau udah melenceng lagi. Ini kan udah milik, emang ini milik PT Kereta Api, cuma ya gitulah. Ya mudah-mudahan nanti lihat aja kalau misalkan jadi ini mah boleh. Tapi ini dari dulu selalu wacana ya boleh jalur ini mah. Kadang mau direaktivasi, kadang nggak jadi juga. Nah ini jalurnya seperti ini boleh. Nah ini jembatan ini, jembatan yang mantap. Betul kan? Nah ini jembatan tuh, ini jalur jalan raya sebelah kiri. Kita nanti belok ke kiri soalnya ini udah jadi buntu, udah nggak ada jalan lagi ke sini. Buntu. Kita ke rumah warga, mungkin ke sebelah kiri mungkin ya. Nah, ini jalur rel juga, jalur rel kereta api. Nah, kita ke rumah warga ke kiri, mana bisa cari. Dan kayaknya ke sini bisa nih. Oh, tapi susah jalanan ya. Ini belok dulu lah ke sini. Ini bisa sebetulnya, cuman takutnya nanti mengecil ke sana, jalannya nggak bisa lewat motor. Oke lah, Baraya, nanti kita lanjut lagi. Nah, jadi Baraya, kita explore dulu jembatan Cikabuyutan. Nah, ini udah sampai di jalur rel lagi, Baraya nih. Di sini. Di Dasera ini sebetulnya tempat makan buat yang mau ke sini. Tuh. Ini sebetulnya jalur rel ke sana juga sebetulnya bisa, cuman tadi ke sawah dulu. Nah, ini ke sini. Nah, ini jembatan Cikabuyutan. Kalau misalkan nanti saya dari Cikabuyutan cukup jauh berarti explore-nya. Nah, ini jembatan Cikabuyutan. Tuh. Seperti ini, Pak. Jembatan Cikabuyutan. Mantap sih.
Ini nanti direaktivasi. Kalau direaktivasi ini bagus lagi nanti balai nih ke sana. Tuh, ke sana terus tembus. Ini pohon apa itu teh? Nanti itu teh cangkaleng mulai. Situasinya seperti ini. Nah, jadi ini sambungan kalau misalkan dipatuain, ini sambungan video dari Soreang ke Ciwidey. Dan di sini ada Pujaseranya juga. Kita coba lihat dari pinggir. Kalau ini kan dari sebelah kiri. Ini kan sini ada Pujasera nih, sewakan makanya kan buat makan. Kita sudah di sini. Sekarang diginiin sebelah sana tuh itu jembatannya, sebelah sana Cikabuyutan yang Cikabuyutan yang kutub. Ya beginilah kondisinya pada jalur nanti yang akan menjadi reaktivasi. Ini emang jembatan ketiga yang paling estetik di jalur ini. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak ya, sampai ke Cikabuyutan. Jembatan yang tadi ini terlihat dari sini nih. Cuman kalau tadi ke sana itu sudah batas untuk jarak ya Pak ya. Jadi saya menghormati juga warga yang ada di sini. Nah, ini di sini situasinya seperti ini nih Pak ya. Ini jalur dari tadi masuk dari jembatan Cikabuyutan, jembatan kereta api. Nah, ini jalur kereta apinya, cuman ini sudah jadi dicor ya Pak ya. Sebetulnya ini teh jalur rel. Nah, ini seperti ini kondisi lemburnya Pak ya. Tuh, gimana ini Pak ya? Jang. Baru ente. Nah, ini situasinya Pak ini jalurnya, ini jalurnya ini. Waduh. Wah, tapi ini nggak tahu nih yang kalau ini nih dia udah pastiin. Ini rumah agak jauh sih. Di dalam ada rumah dijual. Wah, ada yang dijual di dalam Pak. Ini spot mancing juga nih. Tuh, rumah ini dijual. Yang belakangnya mungkin ya kilometer ada itu ya. Kanan katanya itu dari pinggir rel itu 10 meter kiri kanan ada 20 meter. Gitu ya. Tapi di sini mah udah agak ada jarak, ada aman lah di sini. Jalan lurus terus. Ini di kantor RW 1 Desa Pasir Jambu Cikabuyutan Parinte. Nah, ini kita udah masuki, terlihat lagi jalurannya nih Pak. Nah, kalau di sini agak aman di sini. Agak berjarak dulu. Paling ini nih, tapi ini kosong tuh. Jaraknya ini enggak ini enggak permanen, ini dibangunnya dari trepek masih aman kan. Nanti misalkan di situnya sawahnya cukup dalam mungkin ini di main lagi santai mau itu kan mau main. Nah, ini kayaknya apa pernah ini jarak ya, berarti di sini udah agak aman sebagian yang kayaknya nih yang sebelah sini. Ini daerah Cikabuyutan, rumahnya terlalu banyak yang permanen. Ini sebutkan
kayu-kayunya masih ada nih. Jadi sebetulnya mah ini tuh pembangunan dulu Belanda tadinya mau disambungkan sampai ke Ciletuh berarti, cuman dikarenakan yang pendirinya pelopor pembangunannya meninggal tahun 1911. Ibu benten tahun 1911 meninggal, jadi wah ada yang lagi ngebangun kayaknya. Oh enggak, 1911 meninggal pelopor pembangunannya, jadi si kereta apinya cuman sampai ke wah lagi di ngiring lah sekedap ngiring sekedap. Tuh ini ada sungai-sungai kecil, cuman ini dibikin dari kayu tuh, bukan kayu, ini relnya ya, rel kereta api. Kayunya kayak jadi bagus, disaurin air. Nah ini sampai ke sini tuh udah jalan raya ke kiri. Nah ini nih, lihat kelihatannya jalur relnya ya mereka. Nah ini kesini kalau nggak salah tembus ke Pasir Jambu, cuman saya coba cek dulu apa bisa dilewati nggak tuh. Aduh banyak sampah ininya. Nah ini nih ya Bren, ini relnya nih Bren. Jadi memang dulu ini si kereta itu menghadapnya tuh ke sana tuh Bren, langsung ke Gunung Tambak Kruyung. Nah ini sih si kayu-kayunya nih masih ada nih Bren, kita coba lihat dulu. Lihat Bren, ini sawah. Saya nggak tahu apakah masih bisa dilewati atau enggak, kita lihat dulu lah. Takutnya nggak bisa dilewati juga ya Bro ya. Tapi ini kemarin pada hujan besar, cuman kayaknya kesini nggak nyampe hujannya nih Bro ini. Nggak nyampe hujan ke sini. Soalnya ini nggak sampai basah nih. Kang, bentar Kang. Tuh lihat. Nah di sini nih kemana nih? Milihnya ya. Ke sini dah, sini dulu. Kanan dulu, kanan, coba kiri. Nah ini jalur kereta ini berarti jalur kereta api menuju ke Ciwidey, dan kita akan tembuskan ke Pasir Jambunya. Wah mantap. Tapi kalau untuk jalur ini menurut saya sih masih aman. Ini kiri kanannya nggak ada rumah penduduk, cuman di depan ini rumah penduduk semua berada di depan. Waduh, nah ini nih yang paling, tapi mudah-mudahan sih bisa mundur ke belakang, dibeliin mungkin pemerintah, beliin tanahnya langsung bangunin lah belakangnya tuh sawahnya tuh, daripada jauh-jauh pindah ke belakang. Nah ini gimana? Tuh ini udah ke kayu-kayu rayanya juga nih. Ini padat ya, ini nggak terlalu padat tuh. Sebentar nah ini jalan kemarin jalurnya seperti ini. Waduh cukup deg-degan juga tadi jalurnya, kirain tuh bakalan basah. Oh tapi aman nih, sebelah sini aman sebelah sini katanya. Paling ini sebelah kiri. Nah ini udah rel kereta api lagi. Waduh basah hujan. Ya ampun jam. Kan ayam tapi mana kan kalem udah mau dibakar, mau di ayam bakar. Kereta api Indonesia Pusat daerah Kota Bali. Nah ini nih barangnya kecil. Nah bentar ya, bentar Pak. Tuh itu Gunung Putaka terlihat. Bener kata Pak Haji Dedi nih, view-nya memang luar biasa sih kalau jalur ini. Nanti pulang pergi juga view-nya luar biasa, view berkelas, karena memang udah diperhitungkan mungkinnya oleh orang-orang Belanda dulu
karena dulu juga katanya ini kan mau nyambungnya tuh ke Citambur juga nyambung tadinya, cuman keburu pendirinya meninggal dunia tahun 1911, jadi tertunda sampai ke Banten tuh ya udah nggak lanjutkan lagi. Tapi kalau PLTA-nya mah udah dibangun di sana barangnya di daerah Citambur. Kalau teman-teman lihat di bawah tuh, kalau di daerah Cipelak di bawahnya ada pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Ya itulah Parenten. Ya itulah untuk apa menjalankan kereta listrik dulu ya mereka. Benten ya. Nah, kita ambil jalan lurus saja terus sana mereka. Kita lagi. Ini view-nya berkelas juga nih barangnya. Kayaknya kemarin kesini nggak hujan besar, hujan besar hanya sore yang kesana kecil mungkin, terlalu besar hujannya kayaknya. Kita udah di rel lain. Kalau nggak salah ini udah daerah Pasir Jambu. Kita telusuri terus, bener enggak? Yang pasti sih jalur rel ini. Bentar deh. Jalurnya menembus langsung ke Ciwidey. Kita coba nanti di pas di sawahnya bakal kering nggak. Kalau misalkan kering kita ramas saja lah pakai sibit. Bentar, ternyata masih panjang semi permanen. Ini udah permanen, mungkin memang kantor kayak Kodim kalau saya bisa direalisasi ya Kodim. Parenten, kita udah sampai di Pasir Jambu kalau nggak salah. Ini stasiun Pasir Jambu nih kayaknya. Nah ini stasiunnya nih kayaknya, stasiun Pasir Jambu. Nah ini stasiunnya nih, kondisinya seperti ini. Kita istirahat dulu di sini sambil cari angin. Tuh ini udah dipakai dulu TK dan sementara dipakai TK mereka. Di depan ini Kodim Koramil mereka. Ya nggak bisa lama-lama, keburu hujan juga karena harus ada jalan yang harus dilewati juga. Stasiun Pasir Jambu udah dipakai dulu TK sekarang udah. Nah di sini relnya maju ke sini, maju langsung belok ke kiri ke sini. Nah ini juga udah masuk jalur rel lagi. Tuh view-nya katanya langsung ke Gunung Patuha. Wah masya Allah. Tuh lihat. Dulu nggak kebayang ya pemandangannya, keren. Pemandangannya dulu seperti apa, kayaknya sangat mengesankan mungkin ya. Pemandangannya luar biasa makanya. Nah kilometer 38. Nah ini ada jembatan sungainya lagi nih ya. Nah ini tuh di sini ada Sungai Purba Ciwidey yang nanti ke Citarum lagi nih. Oh masya Allah. Depan Tambak Tuyung, kirinya view-nya Patuha. Luar biasa ya. Nih, nanti di sana nih ada dua view ya katanya di ujung jalan. Bentar. Nah ini dua view di ujung jalan, tapi kita baru nanti kita beloknya ke sana ke sebelah kiri. Kita ambil dulu jalurnya dulu nih buat bukti dulu ke teman-teman. Nah kalau di sini ada jalan rel lagi nih, tuh relnya di tengah-tengah.
Saya nggak tahu ini apakah bisa tembus ke sana. Mari kita coba atau mari kita balik lagi. Tapi kering baiklah kita coba lah. Mari kita coba. Nah ini jalur kereta api ini teh Baraya. Kalau Baraya lihat ini teh dulunya jalur rel kereta tuh. Buset. Kita kegalengan. Oh kayaknya sih ada nggak ya? Ayo. Oke lah kita tembuskan. Tuh soalnya patoknya ini ada nih mereka patoknya. Buset sih ya. Oh ini patoknya kilometer 39. Oke lah kita jajal sampai Jalan Rungkad. Tuh ini patoknya nih Baraya nih. Tapi ini view-nya luar biasa nih. View-nya dua gunung, Gunung Patuha dan ini Gunung Keramat juga. Ini gambung ini gambung nih. Gunung Tilu. Wah, masya Allah, mantap. Kita coba aja dulu sampai ke mentok. Simpit umpat cuti. Ternyata ada nih, ini jalurannya masih ada nih Bre. Dari kayu. Wah, ternyata bebesin aja gitu. Kayaknya mah udah nggak ada jalan. Ada. Coba lah. Mantap. Nih, Baraya nih, buktinya nih. Tanah milik Kereta Api Indonesia Persero. Ini yang punyanya kereta api semua. Aduh. Oh, udah nggak ada ini. Buntu ternyata Baraya nih. Sampai sini. Nggak bisa lagi ke sana. Waduh, paling jauh tadi tuh. Sudah nggak tenang. Kata sedikit lagi, kadang nggak bisa keluar. Dibraga nih motor. Tapi nggak tahu apa kuatnya atau enggak. Datang lah. Berjalan nanti Baraya lanjut. Akhirnya Baraya dengan jalan seperti itu saya bisa lewati juga. Kita jajal lagi. Dasar. Aduh, si Bit diajak lipuy.
Oke lah Bro ya, kita lihat. Tapi untungnya nih masih ada jalan ya. Aduh. Luar biasa sih. Mantap. Peruntan Mbak. Akhirnya ke lembur juga nih. Ya, itulah hambatannya, cuman tadi di sana aja ya Bro ya. Jalannya ada yang jelek, yang kecil ke bawah, dan itu nggak bisa dilewati. Aduh, ini juga dalam ternyata Bro ya. Aduh, seru Wah, ini nih rayanya nih, kelihatan lagi Bro ya nih. Tanah milik PT Kereta Api Indonesia Persero. Mantap. Waduh, ampun. Aduh, Barunten. Aduh, ya, bentar kan? Dok. Ini dia lah. Aduh, jadi setelah ngelap dulu di bawah, saya sempat termenung dulu Bro ya. Sepertinya saya harus istirahat dulu di sini di saung. Aduh. Ini mah rumahnya. Aduh, Bro ya. Aduh. Nah, ini view-nya seperti ini Bro ya nih. Aduh. Kayaknya sih kalau untuk jalur balik kita ke jalan raya aja lagi ya. Tadi cukup lumayan pas di sananya tuh. Aduh, ya Allah. Mantap. Ini ada kolam di sini. Ada saung juga, tapi ini cuacanya madep kieu. Mantap, nanti lanjut dah. Oke, Bro, lanjut lagi perjalanan setelah tadi perjuangan melewati parit yang cukup dalam. Dan alhamdulillah si Bit bisa lewatin jalurnya Bro ya. Nah, ini kilometer 39 kita tembuskan ke sini. Situasinya seperti ini karena ini ini. Waduh, tapi kalau di sini kayaknya aman. Tuh ada jalan ke rumah ke sana. Rumah di tengah sawah. Tuh ini wasnya. Itu Neng. Tuh. Rumah di tengah sawah. Bener, Pak. Mantap. Kamar mandi juga. Siap motoran terus. Ibu Parunten, Bu. Parunten. Oh, ini semester manen berarti masih aman. Ini kayak ini. Punten deh. Ini semester manen. Ini memang udah tahu. Karena ini bukan tanah main. Tahun 2280. What betulnya? Bisa tulisan di sana pinggirnya. Udah nah. Oh, ini udah dipakai jarak, udah bagus ini, aman. Daerah sini aman, Bro ya. Nah, ini milik PT Kereta Api Indonesia. Tanah milik Kereta Api Indonesia. Ini banyak, tapi untung di sini mah sampah ini paling banyak. Karena ini kan semi permanen. Semi permanen di sini mah udah aman. Kalau misalkan cuma lihat nanti ada solusi dari pemerintah nanti yang ditinggalkan di mana gitu. Ini gara-gara kayaknya ya orangnya kita nyebrang sana. Nah, ini tembusnya ke RW Cisupan.
sebetulnya sih sudah terlalu mana kereta apinya mah sini kalian ke pinggir ini, cuman udah ke pinggir rumah jadi kita pakai jalur ini aja, jalur motoran. Tapi ini di pinggirnya kan cuman pinggirnya kan jalur aslinya, punten jalur aslinya udah dibikin rumah itu seperti itu baik. Waduh nih tapi ini udah di bawah jalannya. Ini nggak tahu gedung apa dulunya tuh, cuma itu gedung tua kayaknya. Punten punten tuh di pinggir ini sebetulnya tuh. Waduh, nah ini pembatasnya, pembatas yang mau menuju ke stasiun, udah mau sampai stasiun seperti itu. Bentar, ini sebelah kiri tuh. Oh, Masya Allah udah masih tangguh. Bentar, bentar. Nah, masih lakas daerahnya tuh, ada jembatan juga. Ada tapi emang rumahnya di sini mah nggak seperti di Soreang ya. Bener yang perlu tuh ini kayaknya tiba-tiba. Nah ini jembatannya dulu di bawah, ini dikarenakan ditinggiin supaya airnya nggak naik. Nih langsung nyambung lagi ke sini bareng jalur keretanya tuh sini. Bentar lagi kita sampai di stasiun Ciwidey. Bentar ya. Ini jembatan kereta api isinya masih ada. Memang sih belum lama sih sebetulnya kalau dari hitung-hitungan gitu ya, dari tahun 1982 kereta ini baru diberhentikan dikarenakan pas dulu itu pas lagi terjadi gunung meletus Galunggung kalau nggak salah kayaknya tahun 82. Kalau diberhentikannya secara permanen itu tahun 81. Cuman tadinya mau ada awal operasi sampai ke Pak terus sebenarnya di sini cuma satu jalur. Kameramen aja harus dan udah enggak ini wah itu ternyata masih ada nih. Udah nih harus deh benar. Nah kita sudah sampai di sini deh ini kan. Tuh, kita tinggal lurus aja ke sana. Nah kita belok ke kiri kali ya di sini. Kita belok ke kiri kalau di depan, jangan di sini. Kalau ini ke perkampungan, nah ini langsung ke stasiun. Tuh stasiunnya sebelah sana sudah terlihat. Nah ini nih, Cimuncang Utara, teman-teman bisa cari Cimuncang Utara. Nah ini dia nih kalian situasinya. Nah ini nih rel sampai ke sini. Nah kalau di sini udah mulai padat sebenarnya. Kalau di sini mah tuh ini dia nih guys, stasiun Ciwidey. Seperti inilah stasiun Ciwidey berarti. Tapi saya nggak tahu ini dalamnya. Oh keluar masuk mobil kayaknya dibuat dulu apa garasi mungkin ya. Nah, ini aset PT Kereta Api Indonesia. Ini
Waduh, udah tuh. Ini tuh guys, udah dipakai garasi sementara dulu oleh warga sini. Tapi kalau dilihat dari sini nih, masih kokoh ya. Soalnya tinggi-tingginya pakai besi juga, besinya besi yang untuk kayak juga. Kuatnya bangunan. Kita lihat tingginya nih kan ya. Ini kan ya, bangunan. Nah, ini sih. Nah, yang harus dipikirkan sekarang bagaimana untuk ke aplikasi ini. Jadi enak, pada enak semuanya ya bro ya. Bagi apa yang tinggal di sini lama ataupun yang memang tadinya beli ke PJKA, mudah-mudahan diganti oleh teman-teman oleh kita belok dari sini bro. Udah hujan, udah mau hujan bro ya. Wah udah gelap. Oke lah bro ya, saya tutup perjalanan saya di jalur stasiun Ciwidey ini bro ya. Dan ini mungkin rekomendasi buat teman-teman ya, para konten kreator yang mau explore nanti ke sini bisa dilihat di konten saya. Mungkin ya itu juga kalau ketemu. Soalnya saya juga youtubernya baru pemula juga ya bro ya. Ya yang penting bisa memberikan informasi dan bermanfaat lah, seperti itu. Dan mudah-mudahan sih nanti misalkan terjadi reaktivasi, konon katanya sih di tahun 2017, saya berharap sih ada solusi yang terbaik buat warga yang ada di bantaran kereta api ini ya bro ya. Jadi tidak ada yang dirugikan ya, walaupun ini bukan tanah sendiri, cuman sedikitnya lah kita kemanusiaan di sini. Oke, dikarenakan saya mau pulang, saya udah mau dicuri. Ya tutup dengan salam, teman-teman yang udah menonton, selalu sehat, dilancarkan rezeki dan berkah lah pokoknya udah ya, segala. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum